Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membacakan visi dan misi STT Alete. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan pertemuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 105 ayat yang pertama hingga yang ketiga mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat puji padamu, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Umatmu bersukaria dengan bunga di lembah, lautan sungai cari Dia, ramai-ramai soraknya. Mari kita memberikan senyum kepada kanan kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yang dan warna beribuan, menyilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang kuat di mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, dari atas kedukaan, keterang-Mu yang cerah, keterang-Mu yang cerah, keterang-Mu yang cerah. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita lemah, kemanakah kita akan pergi? Ketika kita jatuh sampai jauh, siapakah yang akan menolong kita? Di saat kita terpuruk sekalipun di dalam dosa dan masa lalu kita, siapakah yang akan mengangkat kita? Hanya Yesus. Hanya di dalam Yesus, Dialah segala-galanya bagi kita. You are my all in all.
treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, love to give out, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Bapa kami yang Maha Pengasih, dalam saat-saat gelap dan bayang-bayang rasa sakit, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Kami mengakui betapa beratnya beban masa lalu dan luka-luka yang telah kami alami, yang begitu menyakitkan. Terkadang dalam rasa putus asa, kami telah meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami. Tuntunlah kami di dalam rahmat-Mu untuk mengalami damai di dalam pelukan kasih dan pengampunan-Mu. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam Yesus Kristus yang telah membawa kami ke dalam pelukan kasih-Mu. Amin. Allah di dalam kemurahan-Nya telah mengaruniakan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal bagi pengampunan dosa kita. Karena itu, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni, biarlah kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan, sebab Ia berfirman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, salah satu wujud kita menanti-nantikan Tuhan adalah kita mau mendengarkan Ia berfirman.
Karena itu biarlah hati kita senantiasa siap untuk mendengarkan Ia berfirman. Speak, O Lord. disampaikan oleh Pendeta Markus Domingus Leredawa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kami semua pada waktu dan kesempatan yang khusus ini untuk bersama duduk di sekitar firman-Mu dan belajar bersama-sama dari pesan Tuhan yang kami akan baca bersama-sama dari salah satu bagian Alkitab. Kami mohon pertolongan Tuhan dan kiranya Roh-Mu sendiri bekerja di tengah-tengah kami, mengarahkan pikiran kami kepada Allah dan juga kepada kehendak-Mu di tengah dunia milik Tuhan ini. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan dan perenungan ini. Demi Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita sama-sama melihat bagian kitab suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Matius, pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 14 sampai 21.
Dalam rangka acara yang berlangsung hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian membaca dari salah satu kisah. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dalam beberapa judul bahasa Inggris disebut orang yang lunatic, orang gila, dikatakan begitu. Kita baca bersama, saya baca dari ayat 14, saudara-saudara sekalian silakan menyimak. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, selama seminggu terakhir ini ada satu film dokumenter yang menarik, film termasuk film baru, dibuat sekitar tahun 2018 oleh seorang sutradara Daniel Leonardi Bernardi. Dia seorang mantan tentara Amerika yang bertugas di Irak. Dan dia bikin film ini, The American War, yang menceritakan tentang perang Amerika melawan orang Vietnam di tahun 19, ada yang mengatakan Amerika mulai terlibat tahun 56, ada yang mengatakan 59, tapi perang itu berakhir tahun 75 dengan kekalahan memalukan Amerika Serikat. Ya, dan dalam perang itu, dalam film ini dia mewawancarai 5 orang mantan Viet Cong. Viet Cong itu adalah tentara perlawanan Vietnam komunis. Ya, mereka itu yang mati-matian melawan Amerika selama perang itu. Di antara mereka itu ada seorang perwira, seorang prajurit, seorang seorang informan, seorang penyintas pembantaian My Lai yang terkenal itu, dan juga ada seorang pemimpin pasukan rambut panjang, disebut begitu. Itu sebutan mereka untuk menyebutkan pasukan khusus yang semua anggotanya itu adalah perempuan. Nah, soal dikasih Tuhan, mereka cerita bagaimana mengerikannya perang itu dari kacamata mereka, dan ada sepasang suami istri, kelihatannya mereka ini mungkin informan. Karena saya nggak nonton dari awal, tetapi dia seorang informan kelihatannya, dan dia mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Dia ceritakan bagaimana ngeri dan menyakitkannya disiksa oleh tentara Vietnam Selatan yang menjadi bonekanya Amerika Serikat pada tahun-tahun itu. Dan sewaktu dia sedang cerita, istrinya ini ketika sedang cerita, tiba-tiba dia langsung melorot tiba-tiba tidak bertenaga, matanya tertutup, lalu dia jatuh dan kemudian kejang-kejang. Lalu kemudian meracau dengan kata-kata yang gak bisa dipahami. Lalu kemudian suaminya ceritakan bahwa istrinya itu sudah sering mengalami itu sejak mereka keluar dari penjara, dan dia pakai istilah seizure. Dia pakai istilah itu. Waktu saya dengar atau saya baca di terjemahannya kata seizure itu, saya jadi ingat dengan kata seizure itu di dalam teks ini yang kita baca hari ini, karena di sana kata itu juga dipakai untuk menggambarkan sakit ayan yang diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia kita ini. Nah, memang sebagian besar Alkitab bahasa Indonesia itu menerjemahkan kata itu dengan istilah sakit ayan. Terjemahan Indonesia yang lama itu memang bahasa lama, saya juga masih ingat kata itu dipakai semasa kecil saya.
mereka sebut istilah gila babi untuk menggambarkan orang sakit ayan. Lalu kemudian beberapa terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan istilah epilepsi, epileptik. Lalu kemudian ada juga beberapa terjemahan yang tadi saya katakan menggunakan istilah seizure. Nah, kata seizure memang itu secara medik menggambarkan orang yang tiba-tiba lepas kendali, kehilangan kesadaran. Tapi kalau kita lihat terjemahan awalnya kata itu, terjemahan pertamanya di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya mengandung arti orang yang orang yang kehilangan kendali karena dia punya kendali itu dirampas oleh kekuatan yang lain. Nah, saudara kasih, ada juga yang menerjemahkan dengan istilah demented, itu New Jerusalem Bible. Nah, demented itu mengandung arti gila, tidak mampu berpikir atau bertindak dengan jernih karena dia dikuasai oleh rasa cemas, khawatir, dan marah yang ekstrim. Nah, seizure itu, Bapak yang dikasih Tuhan, itu diambil dari bahasa asli Alkitab dalam kata yang dipakai dengan istilah Selenia Zeta. Selenia Zeta itu dari kata Selene yang artinya bulan. Nah, kata itu memang bisa artinya macam-macam, tetapi masyarakat Yunani kuno itu, Bapak yang dikasih Tuhan, itu sering mengaitkan gejala Selenia Zeta itu dengan peredaran bulan. Makanya dia pakai istilah Selenia Zeta. Ada kata Selene, ada kata bulan di situ. Dan kata Selenia Zeta itu secara hurufiah mengandung arti moonstruck. Jadi Anda dipukul oleh bulan, diserang oleh bulan. Nah, itu untuk menandakan bahwa gejala ini muncul itu tidak setiap saat. Ada periode-periode tertentu yang menurut orang Yunani kuno itu dikaitkan dengan peredaran bulan di dalam dunia ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru kata itu sering dihubungkan dengan pengaruh roh jahat atau setan. Dan karena itu kita baca tadi di dalam ayat 18, ketika Yesus bicara kepada orang itu, dia mengatakan, keluarlah. Ya, dia bicara dan kemudian ada penjelasan, keluarlah setan itu daripadanya. Tapi kalau kita semua memperhatikan terjemahan Alkitab ini, saudara kasih Tuhan ya, dan kita coba selami maknanya, sesungguhnya sebenarnya semuanya sepakat dalam satu arti bahwa gejala yang dialami oleh anak yang sakit ini, sakit ayan kalau kita pakai kata bahasa Indonesia, itu adalah gejala kehilangan kendali, kehilangan kesadaran, kehilangan kontrol atas pikiran, tindakan, dan bahkan kesadaran dia. Kalau kita bicara seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian begini Bapak Ibu, di tengah acara yang teman-teman akan jalani sepanjang hari dan beberapa saat ke depan, apa sih yang bisa kita timba dari teks ini untuk menuntun kita merefleksikan isu trauma dan kesehatan mental yang menjadi tema konsultasi ini. Saya kira ada 2 poin dalam kisah ini yang menurut saya relevan untuk menjadi bahan refleksi dan menuntun kita dalam perjalanan konsultasi ini. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, kita mungkin perlu lihat keadaan anak ini. Keadaan anak ini digambarkan dalam ayat 15, digambarkan dia sangat menderita. Dan beberapa terjemahan Alkitab itu menggunakan kata-kata pelengkap, kata-kata penjelas yang menggambarkan memang deritanya besar. Misalnya di situ Bapak Ibu bisa lihat terjemahan dari NIV mengatakan suffering greatly, untuk menggambarkan besar sekali penderitaannya. Yang lain menggunakan istilah suffers terribly. Terribly itu artinya so bad, ya. Penderitaannya itu sangat buruk, sangat nggak baik begitu. Nah, karena itu saya kasih Tuhan ada versi New Jerusalem Bible misalnya, akhirnya dia coba ringkas dan pahami itu sebagai anak ini berada dalam keadaan yang in a wretched state, keadaan yang malang, keadaan yang memilukan situasinya orang ini. Nah, apa yang menyebabkan seperti ini? Versi lain menerjemahkan kondisi yang semacam itu membuat dia itu kehilangan kendali atas pikirannya. Dia nggak bisa gunakan akal sehatnya dengan baik. Jadi dia itu dalam kondisi yang malang itu tidak mampu mengontrol dirinya. Dan malah kekuatan yang ada di dalam dirinya yang menguasai dia itu yang mengontrol dia dan menjatuhkan dia ke dalam hal-hal yang justru membahayakan keselamatan nyawanya, membahayakan hidupnya sendiri.
Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ayan atau epilepsi dan juga dikuasai setan itu bukan trauma. Ayan epilepsi dikuasai setan itu bukan trauma. Trauma itu adalah pengalaman yang disebabkan bisa terjadi gara-gara orang itu mengalami ayan epilepsi dan dikuasai setan. Ayan itu sendiri, epilepsi itu sendiri, dikuasai setan itu sendiri bukan trauma. Tetapi mengalami kejadian itu bisa menjadi pengalaman traumatik yang menghantui hidup orang selama hidupnya. Saya kenal ada seorang anak, saya kira waktu saya datang ke Batu pelayanan di sana tahun 97, dia masih sekolah minggu mestinya. Sampai saya tinggalkan Batu, dia sudah pemuda, dia punya gejala epilepsi. Jadi kalau dia mengalami serangan di gereja itu kasihan, dia bisa pingsan dan kejang-kejang di gereja. Dan kita semua karena kita nggak tahu bagaimana menangani, mesti panggil ayahnya. Ayahnya sudah tahu nangani dia, itu bisa megang dia. Nah, saya lihat anak ini beda dari banyak anak yang lain. Anak perempuan ini, ya beda dia dari yang lain. Dalam satu arti bawaannya itu cenderung lebih menutup diri, ya tidak terlalu outgoing gitu ya, tidak terlalu mudah dekat sama orang. Dia sangat jaga dirinya dan saya kira itu pengalaman epileptik. Apalagi setelah dia makin dewasa, saya kira dia makin ngerasakan tidak enak, malu. Misalnya tiba-tiba di dalam tengah orang banyak muncul kejadian semacam ini. Nah, soalnya dikasih Tuhan, trauma sendiri seperti dijelaskan oleh sebuah buku perdagangan untuk mengatasi atau menangani orang-orang yang trauma yang pernah diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat pada tahun 2014, itu dijelaskan sebagai keadaan atau kondisi yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa atau serangkaian keadaan yang berbahaya, dianggap oleh orang itu sebagai hal yang berbahaya atau mengancam dirinya baik secara fisik atau emosional, dan itu punya dampak yang buruk, bisa bertahan lama, dan dampaknya itu dirasakan kepada fungsi-fungsi dirinya termasuk fungsi fisiknya. Dan juga itu mempengaruhi kesejahteraan sosial, emosional, spiritualnya dia. Jadi orang yang mengalami trauma itu seperti itu definisinya. Nah, trauma itu dikatakan biasanya melampaui sumber-sumber daya kita, kemampuan kita untuk mengatasinya. Sehingga ketika kita menghadapi atau sedang mengalami peristiwa yang kemudian menjadi trauma dalam hidup kita itu, biasanya respons manusia itu dipakai istilah 3F, yaitu fight, kemudian flight, atau freeze. Orang bisa lawan, orang bisa lari dari sana, atau bahkan juga bisa diam membeku, tidak tahu buat apa, semacam itu. Nah, seringkali trauma itu menimbulkan rasa takut yang mendalam, rentan, ya, vulnerable. Orang juga menjadi merasa tidak berdaya, seperti itu. Nah, pada sebagian orang, Bapak yang dikasihi Tuhan, reaksi kepada peristiwa traumatik itu macam-macam. Setidaknya ada dua macam reaksi. Ada reaksi yang sifatnya sementara, akut sementara, dan ada reaksi yang sifatnya itu dalam dan kronis atau berkepanjangan, seperti itu. Nah, gejala yang sifatnya akut itu hanya sebentar, tapi kalau itu tidak ditangani dengan baik, dia bisa berubah menjadi reaksi yang dalam, kronis, dan berkepanjangan dalam hidup manusia. Dan reaksi yang sudah berkepanjangan itu biasanya akan muncul sebagai masalah kesehatan mental yang lebih parah dan bertahan lama, seperti misalnya stres pasca trauma dan gangguan-gangguan psikologis lain yang dialami oleh seseorang. Bahkan juga sampai kepada ekspresi pengguna narkoba untuk menghindarkan dia dari hal semacam itu. Mengalami yang gitu-gitu ya, mengalami suasana yang tidak menyenangkan itu. Ada juga reaksinya itu bisa menjadi berupa masalah medis, masalah kesehatan fisik, radang sendi, sakit kepala yang gak jelas penyebabnya, kemudian juga nyeri kronis pada tubuh, ya, gejala-gejala medis lain bisa muncul. Ada orang-orang yang tidak mengalami gejala seperti itu, tetapi mengalami apa yang disebut sebagai proses somatisasi. Begitu dijelaskan dalam buku itu, di mana stres itu yang sifatnya psikologis diekspresikan dalam kegelisahan secara fisik. Berkeringat dingin, ya tiba-tiba ketika ada sesuatu atau gemetar semacam itu.
Dalam kasus yang tidak sedikit, Bapak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki trauma itu, yang mendalam dan berkepanjangan ini, itu bisa melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Ya, seperti yang kita lihat pada anak lelaki, dia memang tidak stres, tetapi setidaknya kita bisa jadikan itu seperti paradigma, sesuatu yang mengingatkan kita bahwa orang yang trauma itu bisa jatuh dalam tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Ada sebuah studi yang pernah dilakukan pada tahun 1991, studi itu studi panjang selama 4 tahun, mengamati 74 pasien atau 74 orang, dan kemudian hasil studinya itu diterbitkan tahun 91 di dalam American Journal of Psychiatry dengan judul Childhood Origins of Self-Destructive Behavior. Di dalam tulisan itu disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa traumatis dari masa kecil itu punya kaitan erat dengan perilaku-perilaku menyakiti diri sendiri, membunuh diri, perilaku-perilaku bahkan yang mungkin agak sederhana memisahkan diri dari orang lain, menyendiri. Itu bisa karena pengalaman-pengalaman traumatis dari masa kecil. Dan ditemukan dalam penelitian itu, reaksi seperti itu mulai muncul sejak anak-anak itu menginjak remaja. Saya ingat almarhum anak ini, anak yang tadi saya ceritakan di Batu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya ingat, ya memang dia jadi orang yang tidak mau terlalu gaul dengan orang, seperti gitu. Mungkin karena itu sebagai bentuk reaksi dia terhadap pengalaman traumatik, mengalami epilepsi seperti itu ya. Ditemukan juga bahwa orang berkali-kali berusaha bunuh diri, orang yang berkali-kali berusaha bunuh diri, menyakiti diri sendiri dengan melukai, memotong-motong, orang semacam ini pernah saya temui di Batu juga. Itu cenderung melihat stresnya, ya, mengingatkan dia kembali kepada pengalaman itu, dan namanya trauma itu seperti itu. Jadi dia meresponi itu ketika hadapi satu kejadian pada hari ini, ambil cara seperti menyilet-nyilet tubuhnya, potong-potong badannya ini, itu sebagai reaksi dia terhadap pengalaman traumatik yang dia lihat seperti sedang terjadi di depannya saat itu, lewat kejadian peristiwa yang sedang dia alami. Tidak saja menyakiti diri sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak hanya menyakiti diri sendiri, orang yang mengalami trauma itu juga bisa menyakiti orang lain. Dan kisahnya baru saya dengar barusan ini, hari Sabtu kemarin dalam pertemuan rapat warga di tempat saya itu, ada seorang tetangga saya ceritakan tentang rekan kantornya di kantor provinsi Jawa Timur, rekan kerjanya, seorang perempuan yang punya suami seorang perwira angkatan darat, yang pernah bertugas 3 kali di daerah tempur. Dia ingat sekali setelah pulang dari pertama kali tugas di sana, perilaku dan sikap suaminya itu berubah. Dan pergi lagi tambah berubah, pergi lagi makin berubah dan makin menjadi-jadi. Apa yang dia buat katanya? Dia nggak pernah ngalami selama menikah dengan suaminya itu, kecuali setelah pengalaman suaminya di tugas tempur itu. Jadi saban kali mereka kalau bertengkar, suaminya itu akan ambil pistolnya dan todongkan di kepala istrinya itu, dan mau tembak istrinya. Soalnya kasih Tuhan, saya kira apa yang dialami oleh suaminya itu, saya yakin itu bagian dari apa yang biasa disebut sebagai post traumatic stress disorder atau PTSD yang banyak dialami oleh para kombatan yang pulang dari medan perang. Itu banyak mengalami seperti itu. Di masa kecil saya kira saya tahu di Sumbawa Besar itu kawan-kawan saya dari latar belakang tentara itu dibesarkan oleh ayah-ayah yang sangat keras sekali. Pukul ndak karu-karuan. Ibu saya pernah cerita, ada seorang teman tentaranya, teman nih di gereja, kami sama-sama di gereja. Itu ndak tahu bagaimana tiba-tiba bisa suruh istrinya keluar di ladang kedelai di belakang rumahnya dan ditembakin istrinya dadadadadadad pakai berannya gitu. Dan istrinya disuruh merayap bolak-balik di kebun kacang itu, bukan kedelai, kebun kacang tanah. Di belakang rumah dia selama tentara itu. Ambil stand gun, Jadi orang-orang ini sudah kasih Tuhan. Sayangnya memang di Indonesia penanganan terhadap orang-orang macam ini
kurang baik mungkin. Jadi akhirnya mereka hidup dengan seperti itu. Saya kira itu menarik, saudara kasih Tuhan. Poin kedua yang saya kira ada kaitannya dengan bahan refleksi kita itu adalah pengertian orang di zaman dulu tentang ayan ini. Pengertian ini, saudara kasih Tuhan, juga saya baca dalam tafsirnya Origenes tentang ayan, tentang epilepsi, yang dia ambil aja pengertian orang-orang Yunani kuno itu sebagai serangan bulan, Moonstruck, untuk menggambarkan bahwa kejadian ayan itu muncul berkala, tidak langsung tiba-tiba. Tidak setiap saat maksud saya. Itu muncul secara berkala. Nah, saya kira reaksi-reaksi itu menjadi menarik kalau kita hubungkan dengan trauma, karena reaksi terhadap trauma itu kan tidak muncul setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu ketika ada kejadian-kejadian tertentu muncul di sekitar mereka dan mengingatkan mereka terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, soalnya kasih Tuhan, apa sih yang harus kita buat? Atau apa yang harus dibuat oleh orang-orang yang memiliki trauma seperti ini? Nah, kemarin hari Minggu saya kira saya nonton potongan pendek wawancara antara jurnalis Sky News dengan seorang aktivis hak asasi manusia namanya Yara Eid. Dia seorang Palestina sekaligus anggota Youth Advisory Board dari Amnesty International. Nah, di dalamnya dia berkisah bahwa sejak serangan Israel terakhir ini, dia sudah kehilangan 30 anggota keluarga besarnya di Gaza sana. Meninggal. Dan 17 dari orang-orang itu dia katakan adalah anak-anak. Lalu dia ceritakan keadaan dirinya. Dia bilang kepada wartawan itu karena dia mau mengoreksi pertanyaan wartawan itu yang dia anggap seperti menghapus saja kejadian yang ada di sana, dan dia mau katakan kamu harus bicara seperti apa adanya, itu tugasnya jurnalis. Dan saya mau terangkan pengalaman saya, dia ceritakan begitu. Dia ceritakan bahwa waktu dia seumur hidupnya di Gaza itu, dia katakan, saya sudah alami 4 horrible aggression, dia bilang gitu. Saya ngalami 4 agresi Israel yang mengerikan itu. Dan pada saat saya berumur 14 tahun, saya saksikan di depan mata kepala saya sendiri tubuh manusia itu hancur berserakan, kena bom. Dan pengalaman itu menciptakan trauma yang begitu dalam hidup saya. Sampai hari ini dia mengatakan, saya harus terus pergi kepada terapis untuk menyembuhkan saya dari apa yang dia sebut dengan terang-terangan di situ sebagai Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Saudara, Yara Eid menurut saya adalah salah satu dari sekian orang yang beruntung karena dia sadar keadaannya. Dia sadar bahwa dia punya masalah traumatik dan kemudian dia cari bantuan profesional. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari itu ada banyak orang yang tidak seberani dia. Tidak seberani dia untuk mengakui bahwa mereka punya masalah. Dan karena tidak berani, juga tidak berani untuk pergi mencari pertolongan. Yang lain, saudara dikasih Tuhan, tahu dia punya masalah, tapi tidak tahu mau cari pertolongan kemana. Dan yang lebih parah lagi, ada orang yang tidak tahu dia punya masalah traumatik, dan tidak tahu juga harus pergi kemana, dan juga tidak merasa perlu harus pergi kemana, karena dia merasa dirinya baik-baik saja. Saudara kasih Tuhan, apa yang mesti kita buat terhadap orang-orang dengan kondisi trauma seperti ini? Menurut saya, ayah dari anak laki-laki dalam teks kita tadi itu menjadi tipe atau tipologi orang yang dibutuhkan oleh orang dengan kasus-kasus gangguan kesehatan mental, gangguan traumatik seperti ini. Ayah dan anak menurut saya itu menggambarkan relasi yang dekat. Dan orang-orang yang hidup dengan trauma, saudara kasih Tuhan, itu membutuhkan orang-orang dekat. Kawan, teman, sahabat yang mau bersama mereka, menemani mereka, menunjukkan jalan atau mencari jalan untuk pemulihan mereka. Dan itu yang dibuat oleh ayah itu, saya kira. Ya, hubungan yang dekat dengan mereka yang dilandasi oleh rasa saling percaya yang baik, itu akan membantu mereka menemukan keadaan dirinya. Dan yang penting di sini Bapak Ibu, dan itu yang menarik dengan si ayah ini adalah dia name it. Dia menamainya. Menamai kondisi kita itu penting Bapak Ibu. Menamai itu adalah ekspresi power, ekspresi kekuatan, ekspresi titik awal kita untuk mengambil kendali atas apa yang terjadi pada diri kita dan
mulai mencari jalan untuk pemulihan diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang tidak berani itu tidak berani menamai kenyataan bahwa dia itu punya masalah itu. Orang-orang yang tidak tahu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya sehingga dia tidak bisa menamai apa yang ada pada dirinya. Menamai itu menjadi sesuatu yang penting di sini. Dan saya suka ayat ini sebelum orang lain menamainya. Dan saya suka ayat ini karena dia berani dengan jujur. Tidak banyak orang tua yang berani menamai sesuatu yang kelihatannya memalukan di depan orang banyak ini untuk apa yang sedang dialami oleh orang yang ada dalam rumah tangganya. Saya tahu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam pelayanan saya dulu ada orang tua yang sengaja menyembunyikan anaknya, bukan kasus trauma, bukan kasus Ayan, tapi kasus yang lain. Menyembunyikan keadaan itu, tidak berani, dan sampai hari saya tinggalkan kota Batu itu, tidak pernah berani mengatakan bahwa anaknya punya masalah ini. Itu butuh keberanian besar. Tetapi ketika kita mulai berani menamainya, itu sesuatu langkah besar, lompatan raksasa. Dan itu jalan pertama sebenarnya untuk melakukan atau mengalami pemulihan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau seperti ini, ya, kalau kita memang adalah teman, sahabat, orang yang dipercayai mereka, pertanyaan kemudian kan adalah kepada siapa kita harus bawa orang-orang ini untuk menemukan pemulihannya. Ayat ini pertama-tama membawa anaknya kepada murid-murid Yesus. Dikatakan begitu dalam ayat 16 kan? Saudara, menurut saya itu langkah yang tepat, langkah yang benar. Kenapa harus ke murid Yesus? Dan itu bukan langkah yang salah, karena kalau kita baca Matius 10 ayat 1, Yesus sudah beri kepada murid-muridnya ini apa yang disebut di sana kuasa atau exousia dalam bahasa Yunaninya, yang artinya itu permission, authority, right, liberty, power untuk mengusir roh-roh jahat dan segala kelemahan. Jadi kalau dia bawa ke murid Yesus, menurut saya itu sudah tepat, udah benar. Nah, kepada orang-orang seperti inilah saya kira kita perlu bawa orang-orang yang punya trauma ini untuk mereka mengalami pemulihan. Nah, kalau kita bawa kategori exousia ini, orang-orang yang punya kuasa ini dalam konteks percakapan kita di masa kini, saya kira orang-orang yang punya exousia hari ini tuh bisa disebut sebagai orang-orang yang kita kenal dengan nama psikolog, konselor profesional, atau psikiater, atau bahkan rohaniwan. Orang-orang yang kalau kita sering membaca teks-teks bahasa Inggris, orang-orang yang ahli itu sering dipakai istilah authority. Mereka itu adalah orang yang punya authority untuk bicara hal itu atau melakukan hal itu. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kemudian mereka enggak berhasil seperti para murid ini membantu pemulihan orang ini, itu tidak berarti bahwa meminta pertolongan kepada mereka itu menjadi hal yang keliru. Enggak. Bukan hal yang keliru kalau mereka pun memang akhirnya tidak bisa nolong kita. Atau juga jangan sampai dicap bahwa datang kepada para psikolog, konselor profesional, psikiater itu sebagai hal yang tidak beriman kepada Tuhan. Enggak bisa begitu. Yang keliru itu bukan orang yang datang minta tolong. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah orang-orang yang didatangi untuk dimintai pertolongan ini menurut saya. Nah, apa masalah mereka? Masalah mereka menurut saya adalah begini. Sudah sejak lama sekali dalam penanganan masalah-masalah kejiwaan dan kesehatan mental manusia ini, orang dididik untuk bersandar pada temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi bikinan manusia. Dalam kacamata ini, saudara kasih Tuhan, menurut saya manusia itu diperlakukan semata-mata hanya suke dan soma. Manusia itu hanya menjadi jiwa dan tubuhnya saja. Sementara dalam kitab suci, dimensi lain seperti pneuma, kardianya, itu enggak disentuh. Nah, karena itu, saudara kasih Tuhan, psikologi dan psikiatri ini menjadi semacam exousia, menjadi semacam kuasa terakhir dan pertama dan terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah orang-orang ini. Mereka tidak tahu atau mungkin sengaja memang lepaskan bahwa ada exousia lain yang sebenarnya juga berguna untuk membawa
kesembuhan pada orang-orang yang mengalami trauma dan pemulihan kepada mereka yang mengalami masalah mental. Akibatnya kemudian saudara dikasih Tuhan, menurut saya, karena dibingkai dengan cara penanganan yang semacam ini, tindakan pemulihannya itu menjadi sifatnya dikotomis. Kalau bukan pakai ini, ya pakai itu. Atau prosesnya menjadi dua langkah, kita pakai ini dulu wes. Nanti kalau nggak cocok, nggak berhasil, jalan terakhir pakai itu. Semacam. Nah, menurut saya dalam pandangan Kristen mestinya bukan begitu. Kalau kita lihat teks ini kembali, saya kira menarik ketika Yesus bicara di dalam ayat 20, ayat 21, dia menyinggung soal mempunyai iman sebesar biji sesawi. Lalu kemudian berdoa, berpuasa, ayat 21. Menurut saya dengan kata-kata ini dilatar belakangi dengan ekousia yang sudah dia berikan kepada para muridnya di dalam pasal 10 ayat 1. Saya kira Yesus sedang membentangkan kepada para muridnya dan juga kepada kita sekarang, bahwa di dalam perspektif Kristen, waktu kita mendampingi, membantu dan menolong orang-orang yang punya trauma, supaya mereka bisa hidup dengan mental yang sehat misalnya, maka saudara dikasih Tuhan, otoritas atau ekousia ilmu-ilmu kesehatan jiwa itu perlu dihargai, diterima, tetapi juga dipergunakan dalam kerjasama penuh dengan ekousia Allah. Ekousia Allah, Sang Pencipta, Penyelamat, Pemelihara, Suke dan Soma manusia, yang menurut saya tahu persis seluk-beluk jiwa dan tubuh manusia, dan karena itu dia paling tahu juga cara terbaik untuk menjahit sobekan-sobekan yang terjadi karena peristiwa-peristiwa traumatik yang dialami oleh manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari perspektif Kristen ini saya percaya bahwa proses menolong orang itu tidak bisa menjadi sebuah proses dikotomis kemudian. Kita pakai ini dulu, cara-cara psikiatris, psikologis, baru nanti kalau udah nggak berhasil, atau kalau kamu nggak mau pakai ini, baru pakai itu. Ini harus dipisah, nggak bisa pakai sama-sama. Atau prosesnya dua langkah, kita pakai ini dulu dah, kalau ini nggak berhasil, baru pakai itu. Menurut saya nggak begitu. Pertolongan yang diberikan menurutku perlu simultan, melibatkan dimensi psikologis medis di satu pihak, dalam satu kesatuan dengan yang spiritual. Kombinasi temuan-temuan berharga dari studi-studi atas suke dan soma manusia itu, atau atas suke dan neuron manusia, sel-sel saraf kita itu juga perlu dibarengi dengan kedisiplinan spiritual para penyembuh untuk bergantung penuh pada kuasa dan rahmat Allah yang ingin memulihkan manusia. Nah, dengan cara itu menurut saya baru proses pemulihan itu menjadi sebuah proses yang di satu pihak humanis, mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia, dan di sisi yang lain juga teologis di saat yang bersama, di mana di sana Allah sendiri yang bekerja mengungkapkan, menyingkapkan pengetahuan tentang suke dan soma manusia, menaruhnya itu di dalam kolam pengetahuan ilmu manusia, dan juga membimbing manusia yang menjadi penyembuh ini untuk menggali dari kolam itu dalam kerjasama dengan rahmat kasih karunia-Nya untuk menolong orang-orang yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Saya kira saya akhiri renungan ini di sini dengan harapan bahwa saudara-saudara sekalian, khususnya teman-teman yang hari ini terlibat dalam konsultasi mahasiswa, katanya mahasiswa teologi, saya kira Bapak Ibu, khususnya teman-teman semua ini perlu serius memperhatikan predikat teologi dalam frase mahasiswa teologi itu. Predikat teologi itu bukan hanya sekedar adjektif atau adverbs, ya, kata keterangan, tetapi itu sesungguhnya menurut saya memberi perspektif kepada kita orang Kristen yang membaca kitab suci dan belajar dari teologi gereja sepanjang abad, bagaimana kita melihat isu ini dalam konsultasi. Saya berdoa kiranya seluruh percakapan, presentasi, diskusi dalam beberapa waktu ke depan ini itu menemukan titik temunya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus-Nya itu berkenan untuk melengkapi kita dengan segenap ekousia, segenap kuasa, guna memfasilitasi bekerjanya rahmat pemulihan dari Allah pada orang-orang yang
terluka dan tersakiti karena pengalaman-pengalaman traumatiknya di masa lalu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan pada hari ini dan firman-Mu yang sudah kami baca. Bantulah kami Tuhan untuk melihat kepada Kristus dan tolonglah kami semua supaya dalam segala perkara yang Tuhan taruh di tengah hidup kami, Tuhan tolong kami supaya melihatnya dari kacamata Tuhan dan oleh kemurahan dan kekuatan Allah, mendaya gunakan segala berkat karunia ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan untuk dipakai melakukan hal-hal baik bagi sesama kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa hidup di atas firman. Demi Yesus, amin. Some dark and cold, there is a
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang zaman dan tempat yang telah mengalami pemulihan yang sejati, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pengampunannya adalah anugerah yang terindah bagi setiap kita, dan kemenangan yang Ia berikan bagi kita adalah sebuah kekuatan yang Ia sediakan untuk setiap kita bisa melangkah maju melewati berbagai pergumulan dengan pengharapan di dalam Dia yang telah memberikan kita kemenangan. Dengan
bersama kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Yang pertama kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang mengalami trauma masa lalu, supaya mereka boleh dilepaskan melalui pembaharuan kuasa Kristus. Lalu yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja di dalam menangani trauma dan mental health. Kita berdoa agar gereja boleh menjadi tempat bagi mereka yang mengalami pengalaman traumatis dan mental disorder bisa diterima dan dirangkul. Lalu yang ketiga, kita akan berdoa bagi setiap pelayanan dari hamba Tuhan, terkhususnya di Indonesia, untuk mereka boleh dipakai menjadi alat anugerah untuk bisa menolong mereka yang mengalami pengalaman traumatis dan mental disorder. Mari kita dengan buka suara kita berdoa untuk ketiga hal ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga diingatkan untuk kami boleh berdoa. Kami mengingat untuk mereka yang mengalami trauma masa lalu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka pemulihan melalui kuasa pembaruan-Mu Tuhan. Kuasa kasih-Mu yang kami percaya yang akan memberikan mereka kesembuhan, pemulihan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan, untuk mereka dapat menangani trauma dan mental health. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh membuka diri untuk menerima orang-orang yang mengalami akan hal ini Tuhan, dan bahkan orang-orang yang mengalami akan mental disorder, mental health ini boleh diterima di dalam gereja-gereja Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan setiap hamba Tuhan, kiranya Tuhan terus memakai mereka untuk boleh menjadi alat anugerah Tuhan untuk menolong mereka yang mengalami pengalaman traumatis. Tuhan, kami berdoa bagi kesehatan fisik mereka, kesehatan mental mereka, bahkan juga kebutuhan finansial mereka. Tuhan, kiranya yang terus boleh pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk persembahan kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kiranya berkat ini yang sudah kami kumpulkan biarlah berguna bagi kerajaan Allah di tempat ini, di kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa menyerahkan pokok dan syafaat kami dan persembahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dan berkat Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Markus Domingus Lere Dawa. Raja
arahkan hati kita kepada Tuhan, terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan. Dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh.